Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bicara soal rizki, ini bicara soal orang banyak. Dan hampir kebanyakan manusia kalau mengeluh pasti bicara soal keluhan rizki. Yang satu mengatakan susah ekonomi, yang satu mengatakan susah untuk cari pekerjaan, usaha gulung tikar, macam-macam keluhan orang-orang yang bicara soal seretnya rizki ini. Lalu penyebabnya apa sebenarnya? Apakah karena kurang kecerdasan ketika mencari rizki? Ternyata tidak juga. Yang mengeluh juga bukan orang yang tidak sekolah, bahkan yang tinggi pula pendidikannya. Ada sebuah hadis dari Thauban maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la yahrumur rizqa bi dzambin yusibuhu. Sesungguhnya seseorang terkadang diharamkan rizkinya itu disebabkan dosa yang dilakukannya. Kalau ada orang yang bertanya, kalau memang rizki itu seret gara-gara dosa, ada kawan saya Ustaz tidak pernah salat, rumahnya banyak, kos-kosannya pintunya enggak kehitung, punya PT lagi, saya yang jungkir balik salat malam, ya gini-gini saja, ngontrak aja. Sebenarnya kalau harus dipahami, jangan melihat melimpahnya rizki, karena ada hadis lain yang berbeda dengan hadis ini, di mana sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yuhibbuhu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna madzalika minhu istidrajun." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dengan dibentangkan dunia kepadanya, apapun yang dikehendaki dari dunia dia mendapatkannya, padahal dia istiqamah di atas maksiatnya, ketahuilah itu adalah istidraj, bentuk Allah menghinakan atau Allah sedang menghinakan orang itu. Maka dari sini terjawablah sudah. Orang yang mengatakan kalau memang rizki itu seret gara-gara sebuah dosa, lalu kenapa banyak orang yang melakukan dosa, mereka lebih kaya dibandingkan kita, mereka lebih sukses dibandingkan kita, lebih mulus dibandingkan kita usahanya. Itu semua adalah bentuk istidraj. Allah sedang menghinakan orang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, maka kami akan buka kepada mereka pintu-pintu dunia sesuai dengan kehendak mereka. Sampai ketika mereka di puncak kesenangan mereka, karena dunia di genggamannya, maka Allah akan datangkan azabnya kepada mereka, dan ketika itulah mereka berputus asa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita sedikit bicara tentang macam-macam rizki dulu. Karena terkadang orang itu mengira bahwa rizki itu hanya berkutat soal harta benda, soal rumah, kendaraan, perkakas, perabot dan yang semacamnya. Ulama membagi rizki itu ada beberapa macam. Pertama namanya rizkul ajsam, rizku al ajsam, rizkinya badan. Rizkinya badan contohnya makanan yang kita masukkan ke badan kita, itu bentuk rizki. Minuman yang kita minum, atau harta-harta yang halal yang kita konsumsi, ini namanya rizkul ajsam kata ulama. Dan di sana ada namanya rizkul arwah, rizkinya ruh, dan itu berkaitan dengan hati. Ilmu itu rizkinya hati atau ruh. Iman itu juga rizkinya ruh. Takwa itu rizkinya ruh.
ketenangan itu juga rizkinya ruh. Dan rizki ruh tentu lebih utama dibandingkan rizki daripada badan kita. Karena yang menjadikan enak rizki yang masuk ke badan kita itu ditentukan oleh rizkinya ruh yang masuk ke dada kita. Orang kalau ikhlas bu, ibu ikhlas nih, walaupun makan singkong saja terasa makan daging. Padahal singkong yang dimakan dibayangkan makan steak tuh. Karena ikhlas hatinya reda. Coba kalau hatinya rungsep bu, mau yang dimakan enak di depan kita pun kadang-kadang belum dimakan, ditengok saja seleranya hilang. Ya. Jadi yang menentukan lezatnya rizki badan itu adalah rizki ruh, rizki hati. Kalau hatinya tenang, hatinya ikhlas dia, enak saja dia makan. Makanan kurang enak jadi lezat, nengok istri, ya suami gemuk nampak kayak artis. Namanya ikhlas. Gimana lagi? Ini lebih umum lagi. Rizki dunia. Anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Pasangan suami istri soleh dan soleha. Yang selama ini kita jalani. Dan di surga berupa redha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ukhrawi. Rizki akhirat. In ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar. Rizki yang sangat nikmat. Tidak pernah ini terbatas. Seperti kita makan, kan hanya hilang tuh nikmat. Semuanya, keluarnya pun sama. Yang enak lebih parah lagi keluarnya. Tapi tidak bisa kita ukur. Macam mana cara mengukurnya? Ini kurang itu. Bisa dia bilang kurang, bisa kita bayangkan. Makanya sekali lagi sebenarnya prioritas saja. Ma'asyiral musliku al-madmun. Rizki subhanahu wa ta'ala. Wa ma min tumbuh-tumbuhannya. Kecuali rizkinya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan takut bagi Allah. Itulah yang dirahasiakan di lauhil mahfud. Jalan kaki, ada yang rumahnya besar, ada yang rumahnya sempit. Ada yang punya sendiri. Apalagi menjadikan objek. Boleh jadi kalau kita kaya, kita kufur. Ku al-maw'ud. Rizki yang yattaqillaha yaj'al. Siapa yang makin bertakwa dalam kehidupannya, makin saleh dalam kehidupan, rizki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh dia. Larangan Allah Azza wa Jalla. Dan takwa itu sederhananya dua. Baik kepada Allah dan baik kepada. Tidak ada dalam hati kita sandaran kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan, memberikan nikmat dan begitu seterusnya. Sehingga sandaran kita kepada zat yang sangat kuat. Maka dipastikan keinginan apapun yang kita mau, pasti Allah subhanahu wa ta'ala kita sendiri dan menyandarkan bukan kepada Allah. Akhirnya berujung dengan gagal dan seorang anak menjadi soleh tanpa ada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Walaupun disekolahkan, anak itu tidak soleh. Karena semua pertolongan Allah kita kan hanya mengambil sebab saja. Tidak memiliki hati anak. Yang membolak-balikan hati anak kita kan Allah, itu masalahnya. Hanya adalah kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang bertakwa dulu. Perbaiki keturunannya. Makanya lihat gedung ataupun rumah yang hendak roboh. Musa bertanya, buat apa nggak ada? Wahai Nabi Allah Musa, rumah ini dulunya milik hamba Allah. Harta satu-satunya di bawah tempat ini ada harta karun. Kalau seandainya kita jaganya, karena dulu orang tuanya soleh. Jadi Allah mengutus Nabi Khidir dan kalau kita mengandalkan hanya sekedar materi dunia saja, namanya anaknya disekolahkan dengan pikiran bahwa disekolahkan sekolah bonafid mahal dan begitu wa ta'ala. Jadi baik dulu kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kita dan sudah meminta kepada Allah untuk memperbaiki diri kita, kemudian memperbaiki hati anak kita. Maka pentingnya bertakwa di sini supaya semuanya jadi Allah. Ya seperti ibu. Ya nengok suami ini nggak datang-datang. Jangan suami bohongin ibu. Bilang cinta tahu-tahu ada baiki dulu diri sendiri. Hubungkan kait kita dengan Allah dulu alias taqwallahi. Kesulitan kita Allah kasih keluar tuh jalan keluarnya. Lebih dari ini disebut namanya rizqul mau'ud, rizki yang dijanjikan, yang dimiliki. Ya seperti mungkin emas, perhiasan dan yang semacamnya. Itu namanya rizki yang kita miliki. Wa qad ya'tiduna juhdi fadl juhdin. Umpamanya kita punya sawah, usaha kita yang nyirami sawah dengan sumur. Ar-rizqul madi. Maka dari paparan ini semuanya kita pahami bahwa
Lah dalam hadis tadi di permulaan Allah mengatakan rizki itu sifatnya jasad saja, tapi juga sifat baca Quran. Kenapa saya malas ke masjid? Kenapa saya benarnya hakikatnya rizki badan tuh yang saya sebutkan di awal. Dan kamanya kita tidak akan menikmati rizki dunia sampai akan membuat dia susah hidupnya. Mungkin tapi berkahnya dicabut. Lekas saja masalah. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, tidur ngorok sampai 2 hari tidak bangun-bangun pun bisa. Ada perintah syukur itu. Supaya kalau kita dari Allah Azza wa Jalla. Itulah dibalik makna syukur itu. Kalau kita bersyukur walaupun rumahnya kecil, hotel. Kalau kita bersyukur makanan gak enak pun habis bagi dia. Kalau tidak, artinya bahwa dari sini bahwa rahasianya makhraja. Ma'asyiral muslimin, pertama bahwa terhalangnya rizki yakbalu illa thayyiban. Kama qala ta'ala, karena yang kita cari rizki itu bukan yang halal. Hanya dia korupsi sampai ya. Ketakutan. Nengok orang KPK dan tidak akan memberkah bagi yang menjadikan terhalangnya rizki. Allah Ta'ala mengatakan wa itta'adzana rabbukum la pada kalian, jika kalian syukur ku tambah, jika kalian kufur maka di puncak karirnya menjadi manusia yang paling kaya di tengah-tengah Bani Israel ke dasar bumi. Sampai kalau nemu dompet saja dia bilang harta karun, padahal dompet orang. Kalau orang tidak pernah bersyukur artinya tidak pernah qanaah. Afan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Berserah diri kepada Allah, kemudian mendapatkan rizki dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang syukur nikmat itu orang banyak alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Muring nih. Kalau banyak pun tidak merasa cukup. Kenapa? Karena kefakiran baina ainaihi kata Rasul. Allah jadikan kefakirannya di tengah-tengah, takut miskin, takut kere, takut tidak makan. Padahal jadi tujuan hidupnya, maka yang banyak itu tetap bagi dia sedikit. Ya, lupa semuanya, lupa ibadah, lupa sholat, lupa ke masjid, lupa. Hanya makin berkembang. Mana ada mau hadir lagi? Alasannya apa? Kalau sudah dua pengajian hilang. Kalau 5 cabang, 5 pengajian lama-lama. Saya bayangkan. Akhirnya kosong orang yang ngaji, ikut usaha sama dia semua. Ya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, tarku laras dengan doa. Doa dan mengambil sebab itu tidak bisa ditinggalkan. Dua-duanya harus kepada mengambil sebab melupakan doa pun keliru, karena berakhir dengan dapat anak dan begitu seterusnya. Hanya modal doa doang saja. Ya. Dan minta anak nih gimana anak orang? Jadi anak kan gitu ya. Jadi mengambil sebab ini tidak lepas daripada doa. Ya, dokter kandungan semua didatangi dari ujung Jakarta sampai ke ujung Berung sana. Semua Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita terapi, minum herbal macam-macam pun, kita sudah mengambil sebab dengan doa itu harus digabung. Doa habis itu beramal. Nah, jadi yang menghalangkan rizki itu karena tak mau sebab. Rumah sampai itu 5 miliar itu yang tidak ada. Allah itu Maha mampu memberikan Ka'bah. Ya Allah 5 miliar, ya Allah 5, kata kawannya, jangan banyak-banyak, 1 miliar aja kau minta. Berusaha habis doa di tempat-tempat mustajab, di waktu-waktu mustajab, rezeki akan dimudahkan. Kemudian yang keempat, ini yang menjadi penyakit manusia. Jadi fakir, ini juga salah. Justru paradigmanya Al-Quran. Justru bakhil itu didoakan para malaikat. Ya Allah, karena semua itu berdasarkan takdir. Tidak mungkin kita segitu. Walaupun kita bakhil, ya tetap segitu. Lah kalau kita yakin dengan qada dan qadar, lalu apa yang ditakdir itu akhirnya orang tidak suka dicolong pula duitnya. Nah, ya. Mungkin rumahnya kebakar. Kan namanya orang bakhil kan orang enggak disukai ya, terutama orang-orang yang sangat berhajat kepada kita, kemudian kita akan kita. Intinya bahwa al-bukhlu was-sukh itu melakukan kesyirikan. Nah, ini yang paling besar yang menyeretkan rizki dan menghilangkan berkah, mendapatkan rizki yang melimpah sehingga Allah mengatakan li'ila fi Quraisy. Kebiasaan tidak pernah dirugikan. Untung aja niaganya. Kalau mengganggu orang Quraisy datang burung ababil menghantam mereka. Ya. Makanya orang Quraisy itu, makanya Allah hanya minta satu, falyabudu, berikan keamanan, sembah, maksudnya tauhidkan. Kenapa kalian malah menyembah tauhidkan? Maka dipastikan dihancurkan karena kesyirikan. Kaum Quraisy dihinakan karena kesyirikan. Ya, seperti
pesugihan, atau datang ke dukun yang suka ganda-gandain uang. Jadi itu nggak akan berkah, nggak akan berkah. Kenapa? Karena sandarannya kan di awal istidraj itu kan kenikmatan yang menipu namanya. Datang ke dukun anu setelah itu berkat dukun anu tuh. Lah kalau umpamanya Allah berikan istidraj seperti ini, Allah sedang menipu dia. Dia salah sandaran. Sebenarnya kekayaan datang dari Allah, dia sandar barokahnya. Kemudian juga waman a'radha an dzikri fa innalahu, dapatkan kehidupan yang sempit. Disempitkan kehidupannya yang luas menjadi sempit. Ilar Razzaq al-Mun'im, tidak memenasabkan rizki itu datang kepada dari Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban. Nah, ini juga berkahnya akan hilang. Ya mungkin hartanya berzakat. Dan yang terakhir inilah pembahasan az-dzunub wal ma'asi. Kita dapati supaya rizki kita bertambah secara maddi, kan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin, maka setiap kesempitannya akan diluaskan. Setiap yang membuka pintu rizki adalah ada yang mau bertanya? Wassalamualaikum. Orang itu mengambil dirinya nepotisme itu dilupas, mengikuti dengan sistem yang di. Kalau dalam arti memasukkan orang-orang terdekat, maka tidak ada masalah. Maksudnya di Fahan Utsman ibn Affan. Salah satu kritikannya adalah karena Utsman nepotisme. Muawiyah ibn Abi Sufyan dijadikan gubernur di dalam jabatan. Maka Ali radhiyallahu membantah. Hanya memfokuskan kepemimpinan itu. Semua khulafaur rasyidin muhajirin, Abu Bakar muhajirin, Utsman muhajirin, Ali muhajirin, ya muhajirin lagi sampai kepada daulah Utsman. Ansor enggak dikasih kedua. Itu tidak pantas. Ya, karena mentang-mentang dia enggak punya skill di situ, ngerusak negara lah gitu. Begitu seterusnya, itu yang tidak boleh. Karena bagaimanapun idza wusid, ya, kalau ahlinya tidak ada masalah. Dan itu pun dengan jalur yang resmi yang diharamkan jelas. Adapun yang dibolehkan kalau memang dia mengambil hak. Ya jaid jiddan, lulusnya udah bagus. Oh enggak bisa wanipiro. Nah, lah kalau situ kenapa diganti orang? Terpaksalah dia akhirnya bayar. Karena dia mengantri malah kemudian tidak dapat, itu sudah namanya diambil tidak. Rizki Allah itu tidak salah alamat. Boleh jadi ada hikmah di lain yang terkadang lebih baik, lebih berkah. Mustahil. Banyak kok orang-orang yang turun lagi malah dia jadi bosnya. Mungkin ada hikmah, kita tidak tahu.